kita akan masuk ke bulan Mei. Dan mungkin minggu depan bursa kita lebih panjang ya karena ada Lebaran. Nah, biasanya kan kalau kita menjelang bulan Mei, ada nih definisi namanya sell on May. Nah, sebenarnya sell on May itu kayak gimana sih kok? Mungkin di sini teman-teman ada yang baru juga nih yang belum ngerti mengenai sell on May, mungkin bisa dijelasin? Oke, sebenarnya sell on May itu kayak semacam fenomena ya teman-teman. Jadi awalnya itu bermula dari Inggris. Jadi fenomena tersebut biasanya merupakan ada yang bilang nih katanya bahwa performance IHSG kita itu ternyata di bulan Mei sampai Oktober itu ternyata performance IHSG kita itu lebih buruk dibandingkan performance dari November ke April. Apakah faktanya seperti itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi awalnya itu bermula dari Inggris kayak gitu, terus kemudian ke bawah-bawah nih sampai ke Amerika ya. Jadi trader-trader Amerika itu ya berdasarkan kondisi market di sana juga lah. Jadi mereka juga relate ternyata kok kondisi pasar di bulan Mei dan seterusnya hingga ke Oktober kok buruk ya. Padahal sebenarnya masih bisa dimanfaatkan momentumnya. Kayak gitu. Jadi itu awalnya, istilah singkat awalnya lah. Oh, itu berarti kita lihat berdasarkan historical ya kok ya? Yes. Nah, nanti kita akan bahas by data juga nih kalian. Oke. Nah, menurut Koko Cuan sendiri, sebenarnya ketika kita melihat sebuah definisi daripada sell on May ini merupakan sebuah mitos saja gitu, rumor aja, atau memang sebuah fakta gitu kalau kita berbicara mengenai data? Oke, kalau berdasarkan data ya kita pakai data time frame yang agak panjang ya. Misalkan kita pakai data 20 tahun terakhir, ini aku udah riset juga kemarin kayak gitu. Jadi kalau berdasarkan data selama 20 tahun terakhir ya, pergerakan IHSG kita di bulan Mei seperti apa. Jadi di bulan Mei selama 20 tahun terakhir ini teman-teman bisa cek juga, ternyata IHSG kita di bulan Mei itu potensi naiknya itu masih 11 kali teman-teman, jadi dibandingkan 20. Berarti probabilitas up-nya itu masih 55% teman-teman. Gitu. Dan penurunan yang terparah itu ada di bulan Mei tahun 2006. Tahun 2006. Jadi waktu itu IHSG kita di bulan Mei itu terkoreksi hingga minus 9%. Teman-teman bisa cek. Ya. Kemudian secara historical juga selama 20 tahun terakhir, ya yang paling parah penurunannya itu ternyata bukan di bulan Mei nih. Jadi Mei itu yang ketiga sebenarnya. Okay. Jadi sebenarnya yang paling parah itu bukan di bulan Mei, tapi di bulan November dan juga Agustus, teman-teman. Okay. Jadi di bulan November, by historical juga, itu ternyata IHSG kita probabilitas up-nya itu cuma 45%. Jadi dari 20 itu cuma sekitar 9 lah ya, 9-nya naik, 11-nya turun kayak gitu. Kemudian diikuti oleh bulan Agustus juga itu 50%, jadi 50-50. Sedangkan di bulan Mei yang ketiga itu di angka 55%. Kayak gitu. Kemudian itu rumor yang pertama, itu terkait data yang pertama ya, IHSG kita di bulan Mei. Kemudian kita langsung ngebahas gitu terkait ini kali ya. Fakta terkait sell on May berikutnya. Jadi kan tadi sudah aku jelaskan di awal definisinya bahwa pergerakan IHSG kita di bulan Mei sampai Oktober itu berdasarkan rumor ya, itu masih aku sebut rumor, Mei sampai Oktober itu apakah benar bahwa itu lebih buruk dibandingkan November ke April ya. Berdasarkan data lagi kita cek selama 20 tahun belakang ya, ternyata pergerakan IHSG dari bulan Mei ke Oktober selama 20 tahun terakhir ya, itu probabilitas up-nya masih di angka 65%. I see. Oke. Ya, jadi boleh dibilang itu masih cukup bagus lah ya, karena masih di atas 50%. Kayak gitu, dari Mei sampai Oktober ternyata masih bisa growth sebesar, masih bisa probabilitas up-nya itu 65%. Jadi kalau memang pemilihan sahamnya oke, ya itu sebenarnya ya portofolio kita juga tetap bertumbuh. Ya, tapi di sisi lain memang kalau misalkan kita compare ya sama growth dari November ke April, nah dari November ke April itu dari 20 tahun terakhir, ya itu ternyata 16 kali naik. Jadi probabilitas up-nya itu memang lebih tinggi. Jadi itu di angka 80%. Ya, dan jadi berarti ada turun 4 kali ya, dan dari penurunan 4 kali tersebut, itu 2 kalinya penurunan terparah itu cuma terjadi ketika krisis besar. Ya, contoh misalkan di tahun 2008 ketika krisis ini ya, subprime mortgage waktu itu, kemudian di tahun 2020 kemarin, April 2020 ketika terjadi COVID. Ya, kayak gitu baru turun. Jadi memang faktanya seperti itu berdasarkan data. Jadi dari November ke April memang lebih bagus pergerakannya. Cuma dari Mei ke Oktober ya juga tetap naik kok. Jadi sebenarnya kalau dibilang sell on May and go away, ya sebenarnya kita masih bisa memanfaatkan kesempatannya juga untuk trading dan invest tentunya. Oke. Nah, Koko Cuan, di sini kan mungkin banyak juga para investor nih yang baru masuk ke market atau juga ada. Nah, kita mulai dulu dari yang investor deh. Ya. Nah, ketika kita misalnya di bulan Mei, di bulan depan terjadi nih
rumor yang tadi kita bilang rumor sell on May terjadi nih, misalnya indeks harga saham gabungan kita mulai melemah, mulai menurun, market mulai nggak rame, tentunya saham-saham ikut mengalami penurunan. Nah, kita sebagai investor ya, apakah ketika kita melihat sell on May terjadi, ketika kita melihat indeks turun, berarti kan ada aksi taking profit ya? Apakah kita di portfolio kita harus ikutan taking profit atau justru kita malah menambah porsi karena dapat harga yang lebih murah? Oke, kalau misalkan kalian adalah seorang investor, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama ya, itu harga beli kalian itu dulu di berapa tuh. Oke. Jadi portofolio kalian ada di harga berapa. Kalau misalkan di harga sekarang, ya bisa dibilang itu ya harga pucuk sebenarnya. Kayak gitu. Cuma memang beberapa sektor, kalau misalkan kalian memilih sektor saham yang tepat, itu masih bisa memberikan namanya potensial upside yang lumayan. Contohnya misalkan sektor coal. Jadi kalau boleh aku bilang sektor batu bara, sekarang memang beberapa sahamnya itu masih tergolong murah. Ya meskipun tidak semurah ketika misalkan PTBA di angka 2.500 kemarin ya. Ini kan sekarang udah versi harga tengah-tengahnya tuh sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang saham tersebut turun gitu, jadi teman-teman ya bisa nambah. Jadi mungkin strateginya adalah ya, kalau misalkan teman-teman mau entry di harga yang sekarang, ya entry-nya porsi kecil dulu. Ya porsi kecil dulu, kalau misalkan turun memang lebih dalam, ya teman-teman sudah punya cash untuk kemudian tambah lebih banyak. Kayak gitu. Kemudian sebenarnya aku juga ini terkait update dari makroekonomi gitu ya. Jadi sebenarnya aku juga sedang menunggu update terkait The Fed dan juga Central Bank. Ya, jadi mereka kan sekarang lagi tahap mau exit stimulus ya. Jadi ketika memang stimulus tersebut sudah exit semua, baru deh kita cek kira-kira marketnya ke arah mana. Ya, kalau misalnya memang daya beli konsumen itu sudah mulai meningkat cukup bagus ya, mulai tinggi kenaikannya, maka teman-teman bisa lirik tuh yang namanya sektor properti. Oke. Ya. Karena kan kalau kita lihat ya beberapa saham sektor properti sekarang masih murah ya statusnya ya. Nah. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat juga mungkin ya untuk saat ini yang udah jalan agak tinggi itu Pewon aja. Ya, kayak BSDE, Cetra, SMSA itu lagi di bawah ya untuk saat ini ya, Asri juga lagi di bawah. Jadi sebenarnya masih menunggu itu sih. Kenapa sektor properti sekarang belum dilirik ya? Karena baru pulih gitu loh, COVID baru selesai, baru endemik gitu kan ya, ekonomi juga baru mulai jalan seperti biasa, jadi kita sebenarnya masih butuh ini yang namanya kekuatan daya beli dari konsumen. Oke. Kayak gitu. Di sisi lain kan memang komoditas harganya lagi naik tuh, jadi agak susah ya untuk memulihkan memang daya beli konsumen, kayak gitu. Jadi butuh waktu lah, butuh waktu. Tadi kita udah bahas mengenai investor. Coba kita ambil sisi dari perspektif, misalnya banyak juga nih yang para trader nih di sini ya trading. Nah, ketika kita udah habis lebaran nih, misalnya kita udah masuk ke bulan Mei, kira-kira strategi apa yang cocok yang kita ketika memasuki bulan Mei? Apakah kita boleh melakukan agresif gitu ketika menjelang sell on Mei ini? Apakah kita harus lebih berhati-hati? Oke, kalau dari trader aku sendiri sih lebih ke arah konservatif ya. Jadi mulai ke hati-hati. Karena memang statusnya IHSG kita itu juga berada di danger kayak gitu menurutku pribadi ya. Kalau menurut Bodelis beda dan juga teman-teman lain beda ya bisa dikasih tambahan kayak gitu. Nanti kita akan bahas juga terkait sesi IHSG di rada belakang kali ya. Iya. Jadi kalau aku sendiri sebagai trader aku akan memilih ke hati-hati. Hati-hatinya dari mana? Yang pertama ada dari sisi stock universe-nya. Jadi dari stock universe itu pasti sudah harus berubah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman lihat memang inflow belakangan terakhir yang gede kemana? Ke big banks. Ya teman-teman lihat saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri, yes, BBNI udah mau ceban, kayak gitu. Kalau aku sempat mention berkali-kali tuh, wah BNI tahun ini pasti 10.000, kayak gitu. Terus kemudian juga dari sektor energi ya teman-teman bisa lirik, itu kan memang beberapa saham dari sektor energi, khususnya coal lagi dalam status yang uptrend. Jadi teman-teman bisa pilih tuh kayak gitu. Jadi usahakan ya jangan dulu trading di saham-saham yang memang statusnya lagi downtrend. Kecuali kalau memang downtrendnya itu cuma one day trade aja, kayak gitu. Jadi manfaatin pantulan-pantulan kecil, kayak gitu. Kemudian itu dari sisi yang pertama ya, dari sisi stock universe-nya. Kemudian next mungkin adalah dari sisi money management-nya. Ya balik lagi ya, kalau misalkan market koreksi, maka yang harus kita benerin selain psikologis kita adalah money management-nya. Jadi aku sendiri selalu remind juga ke komunitas-komunitasku bahwa entry itu cicil. Ya, kita tahu ya, kita pakai entry dengan metode yang namanya piramid. Ya mungkin teman-teman tahu lah kayak gitu. Jadi kita beli dikit di atas, kemudian mungkin porsi yang lebih besar ketika dia mendekati support-support selanjutnya. Jadi ketika memang dia mantul, ya average kita bagus. Kayak gitu. Jadi itu sih ya, dua hal utama yang memang penting ya bagi trader-trader ya untuk diperhatikan ketika memang mulai masuk bulan-bulan seperti ini. Kayak gitu. Oke.
Tadi kalau Koko Chan juga sempat menyinggung ya mengenai indeks harga saham gabungan kita yang udah ada di level tinggi nih atau bisa di kayak pucuk gitu. Nah, Yes. untuk teman yang melakukan trading ya khususnya di capital market Indonesia ini ketika melihat indeks kita terjadi seperti ini udah 7.000 sekian gitu ya. Kalau koreksi ke 6.900 saja udah berasa banget gitu ya. Nah, menurut Koko Cuan sendiri apakah kita harus mengubah strategi trading kita atau kita tetap stick on plan? Misalnya contoh yang biasanya kita menggunakan, kita punya uang let's say 100 juta rupiah. Ya kita selalu sedia 20% atau 25%. Nah, apakah ketika terjadi hal seperti ini di indeks harga saham gabungan kita harus merubah strategi kita lagi? Kita harus atur ulang lagi atau seperti apa?